Anda pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya isu-isu sosial kayak lingkungan, kondisi kerja, dampak ke komunitas gitu, sering banget dianggap beban buat perusahaan? Hmm, Sesuatu yang kayaknya mahal, bikin repot, atau ya paling banter cuma jadi kegiatan amal aja gitu. Jauh dari bisnis utama. Iya kan? Padahal ada cara pandang lain loh, yang lebih strategis. Justru di situ, di isu sosial itu, kadang ada potensi inovasi, potensi keunggulan kompetitif yang ya mungkin belum banyak yang lihat. Nah, ini dia nih yang seru. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah pemikiran Michael Porter sama Mark Kramer. Lebih tepatnya dari bab Strategy and Society di buku On Competition. Ya, fokus kita gimana caranya perusahaan bisa lihat isu sosial bukan sebagai beban, tapi malah jadi bagian penting dari strategi buat sukses. Jadi tujuan kita bukan cuma nyuruh perusahaan jadi baik ya, bukan itu. Bukan sekedar itu, Lebih ke gimana mereka bisa ciptain yang namanya shared value. Nilai bersama. Jadi ya untung secara finansial, tapi di saat yang sama masyarakat juga ikut maju. jadi ini bukan soal filantropi murni gitu ya, tapi lebih ke bangun bisnis yang lebih kuat, lebih kompetitif. Betul sekali. Ini soal strategi bisnis yang lebih cerdas sebenarnya. Oke, jadi kita akan lihat nih gimana alat analisis bisnis yang mungkin Anda udah kenal, kayak value chain atau konteks persaingan, bisa dipakai buat gali potensi isu sosial ini. Kita mulai dari, mungkin kenapa sih pendekatan JSR yang biasa itu kok seringnya kurang nendang? Nah iya, CSR yang banyak kita lihat sekarang tuh kan seringnya, gimana ya, kayak tambal sulam aja. Tambal sulam gimana maksudnya? Ya, ada donasi di sini, bikin laporan bagus di sana, tapi kegiatannya itu seringkali kepisah dari mesin utama bisnisnya. Nggak nyambung gitu. Hah, oke. Nah, masalahnya ini tuh bikin kesan seolah-olah bisnis sama masyarakat itu ya berseberangan kepentingannya. Seolah-olah harus pilih salah satu ya. Untung buat perusahaan berarti rugi buat masyarakat. Atau sebaliknya. Persis. Padahal kan kenyataannya mereka itu saling butuh banget buat bisa tumbuh bareng. Perspektif kayak gitu juga bikin perusahaan jadi latah ya. Ikut-ikutan tren CSR yang generik, tanpa mikir isu mana sih yang sebenarnya paling relevan sama bisnis gue, yang paling bisa gue kasih dampak. Betul. Belum lagi tekanan dari aktivis, dari publik makin kencang kan sekarang. Iya juga sih. Perusahaan jadi sering kejepit dilema etis yang rumit. Kayak kasus Google dulu di China soal sensor, atau Nestle soal air. Responsnya seringkali ya reaktif aja buat padamkan api sesaat. Bukan yang proaktif, terencana gitu ya. Bukan yang terintegrasi ke strategi jangka panjang. Berarti langkah paling dasarnya itu ya harus ubah cara mikir dulu dong. Ngakuin kalau bisnis sama masyarakat itu ya nggak musuhan gitu. Tepat sekali. Itu intinya. Bisnis yang sukses itu butuh masyarakat yang sehat. Sebaliknya juga gitu, masyarakat sehat butuh bisnis yang maju. Masuk akal. Perusahaan nggak bakal bisa jalan terus kalau masyarakat di sekitarnya hancur. Mereka kan butuh tenaga kerja yang pinter, butuh jalan bagus, butuh hukum yang adil, butuh konsumen yang bisa beli barangnya. Dan sebaliknya, masyarakat juga untung kan kalau ada perusahaan yang bagus. Ada lapangan kerja, ada investasi, ada pajak buat bangun fasilitas umum. Plus inovasi yang bikin hidup lebih enak. Jadi ini bukan soal konflik, tapi soal cari sinergi. Nah, ketergantungan timbal balik ini lahan suburnya buat ciptain shared value tadi. Oke, dan biar bisa sistematis, berarti cara pandang sosial ini harus masuk ke tulang punggung strateginya ya. Bukan cuma urusan divisi CSR di pojokan. Nah, itu dia. Harus jadi bagian inti. Terus gimana cara praktisnya nih? Di mana sih sebenarnya kegiatan bisnis sehari-hari itu ketemu sama isu sosial? Ada dua jalur utama buat metain ini. Pertama, kita lihat dari inside-out linkages. Kaitan dari dalam keluar. Dalam keluar, maksudnya? Maksudnya, gimana semua aktivitas di value chain perusahaan, dari bahan baku masuk, proses produksi, marketing, sampai layanan habis jual, gimana semua itu ngasih dampak ke masyarakat. Contohnya kayak kebijakan rekrutmennya adil nggak? Proses produksinya buang limbah banyak nggak? Produknya aman nggak buat konsumen? Gitu ya? Persis. Dan dampak ini bisa beda-beda banget loh, tergantung lokasinya di mana, terus juga zaman. Dulu mungkin pakai asbes biasa aja, sekarang kan jadi masalah kesehatan gede. Iya bener juga. Standar berubah ya? Betul. Jadi perusahaan yang jeli itu harusnya bisa antisipasi dampak ke depan, bukan nunggu masalahnya udah kejadian baru repot. Oke, itu tadi dampak perusahaan ke masyarakat. Nah, sekarang kalau dibalik,
Gimana kondisi di luar perusahaan bisa ngaruh ke strategi? Nah, ini yang kedua, outside-in linkages, kaitan dari luar ke dalam. Di sini, kondisi sosial di luar perusahaan itu justru nentuin daya saingnya. Kerangka diamond-nya Porter itu berguna banget di sini. Ada 4 pilar kan? Yang pertama, kondisi faktor produksi ya. Ini bukan cuma soal bahan mentah aja kan? Bukan cuma itu, tapi juga ada nggak sih SDM yang terampil? Nah, kualitas SDM ini kan tergantung sistem pendidikannya gimana. Terus infrastruktur kayak jalan, pelabuhan, itu dikelola pemerintah kan? Akses modal, akses ke riset. Oke. Yang kedua, kondisi permintaan lokal. Iya. Seberapa canggih sih konsumen di situ? Nunduk macem-macem nggak? Ada aturan lokal yang ketat soal kualitas atau lingkungan. Nah, permintaan yang rewel ini justru bisa mancing inovasi. Ketiga, industri terkait dan pendukung. Ada nggak pemasok lokal yang oke? Ada nggak klaster industri yang kuat? Kayak ya Silicon Valley buat teknologi, atau mungkin sentra batik di Pekalongan gitu. Kan bisa saling dukung tuh. Dan yang keempat, konteks strategi dan persaingan. Ini soal aturan mainnya gimana? Ada insentif buat investasi jangka panjang nggak? Persaingannya sehat nggak? Didukung hukum yang bener nggak? Susah perusahaan teknologi cari orang pintar di situ. Nah, dengan metain 2 jalur ini, inside out sama outside in, perusahaan jadi bisa mulai lihat isu sosial mana aja sih yang paling penting buat kelangsungan hidup dan daya saing mereka. Tapi kan isu sosial tuh banyak banget ya. Ada perubahan iklim, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, HAM. Gimana perusahaan milih fokusnya? Kayaknya nggak mungkin deh diurus semua. Pertanyaan bagus. Makanya, Porter dan Kramer nyaranin kita pilah-pilah isu sosial jadi 3 kategori, biar gampang prioritasinnya. Oke, kategori pertama. Pertama, isu sosial generik. Ini isu-isu yang ya penting buat masyarakat luas, tapi dampaknya nggak terlalu gede dari operasi perusahaan itu sendiri, dan nggak terlalu ngaruh juga ke daya saing dia di lokasi itu. Contohnya mungkin kayak polusi udara di kota lain buat perusahaan finansial yang kantornya udah pakai filter bagus. Penting sih isunya, tapi nggak nyambung langsung ke bisnis inti mereka. Bisa jadi, intinya dampaknya ke bisnis mereka nggak langsung dan nggak signifikan. Oke, kategori kedua. Kedua, dampak sosial rantai nilai. Nah, ini isu sosial yang kena banget pengaruhnya sama aktivitas harian perusahaan di value chain-nya. Ini dampak inside out tadi. Oh, yang tadi ya? Kayak emisi pabrik, penggunaan air, kondisi kerja di supplier, keamanan data pelanggan. Jelasin ya kaitannya. Jelas banget, ini langsung dari operasional mereka. Terus yang ketiga. Ketiga, dimensi sosial konteks kompetitif. Ini faktor-faktor sosial di lingkungan luar yang di kerangka Diamond tadi yang ngaruh banget ke daya saing perusahaan di tempat dia beroperasi. Ini dampak outside in. Contohnya kayak kualitas kampus lokal yang nyetak insinyur buat perusahaan IT, atau lancarnya logistik buat pabrik, atau tingkat korupsi yang bikin biaya bisnis jadi mahal, gitu ya? Presis. Jadi ini bukan daftar isu global yang sama buat semua. Peta prioritas tiap perusahaan bakal beda-beda banget. Tergantung industrinya apa, strateginya gimana, lokasinya di mana. Wah, jadi sangat spesifik ya? Nggak bisa pukul rata? Nggak bisa. Nggak ada itu satu ukuran cocok semua. Oke, setelah dipetain nih isu-isu yang relevan, terus gimana perusahaan harusnya respons? Gimana caranya biar nggak cuma sekedar berbuat baik ala kadarnya, tapi jadi sesuatu yang ya nyatu sama strategi gitu? Nah, disinilah kita perlu bedain 2 pendekatan. CSR responsif sama CSR strategis. Bedanya apa tuh? CSR responsif dulu deh. CSR responsif itu intinya jadi warga korporat yang baik, good corporate citizen lah istilahnya. Fokusnya ya patuh hukum, ikutin standar etika, dengerin kata stakeholder, terus kurangin dampak negatif dari bisnisnya. Kayak program daur ulang di kantor, nyumbang kalau ada bencana, pastiin ikut aturan lingkungan gitu ya? Iya, itu kayaknya ya fondasi dasar lah ya, emang kudu dilakuin. Tapi apa itu cukup buat bikin perusahaan jadi unggul dari yang lain? Seringnya sih nggak cukup buat bikin keunggulan yang unik. CSR responsif itu biasanya defensif atau generik. Perusahaan lain juga banyak yang ngelakuin hal mirip. Tujuannya lebih ke jaga nama baik, kurangin risiko. Penting sih, tapi jarang jadi sumber keunggulan strategis. Lalu, apa dong yang bikin CSR strategis beda? Kalau CSR strategis, itu lebih proaktif, lebih milih-milih. Dia cari inisiatif sosial tertentu yang secara unik bisa nguatin strategi bisnis intinya dia, sambil tetap ngasih dampak sosial yang gede dan bisa diukur. Jadi nggak sekedar respon semua tuntutan dari luar ya,
tapi fokus ke area di mana dia bisa bikin shared value paling gede. Paling gede dan paling khas buat dia. Ada dua cara utama biasanya. Pertama, inovasi di value chain. Jadi bukan cuma kurangin dampak jelek, tapi malah bikin keunggulan baru. Contohnya? Contoh klasik ya, Toyota Prius. Itu kan bukan cuma respons isu emisi, tapi inovasi produk gila-gilaan yang bikin pasar baru mobil hybrid. Toyota jadi unggul di situ, sekaligus kasih manfaat lingkungan dan irit bensin buat konsumen. Mereka ubah cara desain, cara produksi, cara marketing mobil. Oke, inovasi value chain. Cara kedua apa? Kedua, investasi strategis di dimensi sosial, konteks kompetitif yang paling penting buat daya saing dia. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya perusahaan teknologi yang butuh banget programmer handal, daripada cuma nyumbang umum ke kampus, dia mungkin bikin program pelatihan coding khusus di SMA lokal, atau kerjasama sama kampus buat bikin kurikulum yang pas sama kebutuhan industri ke depan. Dia perkuat kolam talenta yang penting buat suksesnya dia sendiri. Jadi intinya nemuin titik temu ya, di mana kepentingan sosial sama kepentingan ekonomi perusahaan itu nggak lagi berantem, tapi malah saling nguatin, bikin shared value itu. Nah, itu dia. Ini geser dari logika trade-off korbankan untung demi sosial, atau sebaliknya, ke logika win-win, nilai bersama. Biar lebih kebayang, contoh Nestle di India itu kan sering disebut-sebut ya. Bisa cerita lebih detail nggak? Oh, bisa banget. Ini contoh kuat memang. Ceritanya mulai tahun 1962. Nestle mau buka bisnis susu di distrik Moga, India. Kondisinya waktu itu, wah parah. Parah gimana? Miskin banget, infrastruktur hampir nggak ada, listrik nggak stabil, jalan jelek, telepon susah, kualitas susu dari peternak kecil juga jelek banget, sering kotor, sapi-sapinya nggak produktif, banyak yang mati muda. Wah, susah banget dong kalau gitu. Mau bikin pabrik susu yang butuh pasokan bagus dan stabil. Susah banget. Nestle kan butuh susu segar berkualitas tinggi, rutin dari ribuan peternak kecil. Itu inti value chain mereka. Tapi kondisi peternaknya, pemasoknya, dan kondisi lingkungan bisnis di sana, konteks kompetitifnya itu nggak mendukung sama sekali. Terus, apa yang Nestle lakuin? Cuma bikin pabrik terus pasrah gitu? Jauh dari itu, mereka sadar suksesnya bisnis mereka itu ya tergantung dari naikin kemampuan pemasok sama perbaiki kondisi di Muga. Jadi mereka investasi jangka panjang buat ubah konteks kompetitifnya. Fokusnya ya shared value tadi. Investasinya kayak gimana tuh bentuknya? Pertama, mereka bangun infrastruktur penting. Di tiap desa, mereka bikin tempat kumpulin susu yang ada pendinginnya, ada alat tes kualitasnya. Mereka juga bangun jalan sendiri, punya truk sendiri buat ngangkut susu ke pabrik biar cepat dan bersih. Itu baru fisik ya? Manusianya gimana? Nah, itu kedua, transfer ilmu sama teknologi. Nestle kirim tim dokter hewan, ahli gizi ternak, ahli pertanian, buat ngajarin peternak cara melihara sapi yang benar, nanam pakan yang bagus, teknik irigasi. Mereka bahkan bantu ngebor sumur buat irigasi, ternyata nambah hasil panen tanaman lain juga. Keren banget. Ada lagi? Ada. Ketiga, mereka bantu akses ke input penting, kayak obat hewan, suplemen pakan yang bagus, yang dulu susah didapat peternak kecil. Keempat, mereka bikin standar kualitas yang jelas, plus insentif duit. Bayarannya berdasarkan kualitas susu, bukan cuma banyak-banyakan. Dan dibayar rutin, transparan. Peternak jadi punya pendapatan pasti. Ini kayaknya campur tangannya dalam banget ya. Sistemik gitu. Bukan cuma jual beli susu biasa. Terus hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Buat masyarakat Moga, kesehatan ternak naik drastis, produksi susu per sapi lonjak tinggi, anak sapi yang mati turun jauh. Pendapatan peternak naik banget, standar hidup mereka keangkat. Lama-lama, kemajuan ekonomi ini narik pembangunan lain, kayak listrik, sekolah, klinik. Ini benar-benar pemberdayaan ekonomi yang nyata. Keren. Terus buat Nestle sendiri untungnya apa? Buat Nestle, ya mereka dapat yang paling mereka butuhin. Pasokan susu segar berkualitas, tinggi, stabil, bisa diandelin, volumenya naik terus. Mereka juga bangun hubungan kuat sama komunitas pemasok, saling percaya. Ini jadi fondasi bisnis susu mereka yang sukses banget di India puluhan tahun. Jadi strategi bisnis sama dampak sosialnya itu jadi kayak dua sisi koin yang sama ya? Nggak bisa dipisah? Betul.
Itu contoh klasik shared value lagi jalan. Contoh Nestle ini benar-benar nunjukin ya, perlunya geser dari CSR tradisional yang seringkali cuma di permukaan atau kepisah dari bisnis inti. Tepat. Jadi tujuannya bukan lagi cuma ngerjain CSR, tapi mencapai, mungkin bisa kita sebut integrasi sosial korporat. Integrasi sosial korporat. Iya, jadi pertimbangan sosial, lingkungan, itu udah otomatis masuk pas bikin strategi, pas desain produk, pas jalanin operasi sehari-hari, pas ngukur kinerja. Bukan sesuatu yang dipikirin belakangan atau diurus divisi pinggiran. Kalau perusahaan benar-benar pakai sumber dayanya, keahlian manajemennya, fokus strategisnya ke isu sosial yang paling nyambung sama bisnisnya, potensinya gede banget dong ya. Gede banget. Mereka bisa bikin solusi inovatif yang skalanya luas, yang bisa jalan terus secara ekonomi. Solusi yang nggak selalanya minta-minta subsidi pemerintah atau sumbangan. Ini soal pakai kekuatan mesin bisnis buat beresin masalah sosial, sekaligus bikin perusahaannya yang makin kuat. Oke. Coba kita rangkum dikit ya poin-poin pentingnya. Pertama, kita lihat ada hubungan saling butuh yang mendasar antara bisnis dan masyarakat. Betul, bisnis butuh masyarakat sehat, masyarakat butuh bisnis kompetitif. Kedua, biar strategis, penting pakai kerangka bisnis. Lihat dampak dari dalam keluar, inside out, lewat value chain, dan pahami pengaruh dari luar ke dalam, outside in, lewat konteks kompetitif. Buat nemuin isu sosial mana yang paling penting. Ketiga, kita bedain CSR responsif yang fokusnya jadi warga baik dan kurangin dampak negatif, sama CSR strategis yang proaktif milih inisiatif sosial buat bikin shared value unik, nguatin strategi sambil kasih manfaat sosial. Keempat, contoh kayak Nestle di Moga tadi, nunjukin gimana integrasi yang dalam antara strategi bisnis sama investasi sosial bisa hasilin untung bareng yang gede buat perusahaan dan masyarakat. Pas banget rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, ada nggak pemikiran terakhir yang bisa dibagi buat pendengar kita renungkan? Ada nih pertanyaan buat Anda. Coba pikirin. Coba deh lihat organisasi Anda sekarang atau bidang yang lagi Anda geluti, gimana sih suksesnya itu nyambung sama kondisi sosial di sekitar Anda? Di mana aja titik temunya antara kepentingan bisnis atau kerjaan Anda sama kebutuhan masyarakat luas? Mungkin lanjutannya, di mana potensi shared value paling gede yang selama ini mungkin kelewat atau belum digali di industri atau konteks Anda? Dan coba renungkan ini deh. Kayaknya ke depan, bisnis makin dituntut buat melakukan integrasi sosial ini. Bukan lagi pilihan bagus kalau ada, bukan cuma buat citra, tapi jadi keharusan strategis. Kenapa jadi keharusan? Ya karena ekspektasi publik berubah, tantangan global makin rumit, strategi bisnis yang nggak mikirin dimensi sosial ini kayaknya bakal makin ketinggalan zaman. Ini soal inovasi, soal pertumbuhan, soal bisa bertahan jangka panjang atau enggak. Wah, perspektif yang kuat ya buat kita bawa pulang dan pikirkan lagi. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.